itu yang ngikut-ngikut Gus Fuad gua simak dari mulai ba'da subuh sampai sholat isya, nggak ada yang sholat itu tuan-tuan. Baca Quran aja nggak ada yang, katanya pengikut orang benar itu baca Quran aja nggak ada yang bisa tuh, coba buktiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, jazakumullahu khair. Pada kesempatan ini kita akan mengekspos sebuah video daripada Tengku Karimuda yang nampaknya pecah kongsi dengan kubunya Kiai Imad Tesis Habaib. Sebelumnya kita lihat dulu. Tinggal hitung aja buat ente pernah ngasih pulus buat aneh, tinggal hitung aja antar gue bayar. Sampaikan sama dia. Ada polemik lama yang diangkat, polemik lama yang sebetulnya sudah selesai teman-teman. Polemik lama dicari-cari mana kesalahan saya untuk mau dijatuhkan saya di baik dalam dunia maya. Itu yang ngikut-ngikut Gus Fuad gua simak dari mulai ba'da subuh sampai sholat isya, nggak ada yang sholat itu tuan-tuan. Baca Quran aja nggak ada yang, katanya pengikut orang benar itu baca Quran aja nggak ada yang bisa tuh, coba buktiin lah, buktiin. Gue pengen tahu. Itulah saudara-saudara sekalian, kisruh antar sesama, kisruh antar kubu daripada kubunya Kiai Imad Tesis Habaib yang sudah berlarut-larut bertahun-tahun. Ini Tengku Karimuda ini kita ketahui adalah skuad Kiai Imad yang berasal dari Aceh, di mana pernah viral ketika berdebat dengan Gus Wafi dan dia tidak bisa menjawab apa-apa. Dan kita ketahui juga Gus Pleret adalah salah seorang komandannya Kiai Imad, ataupun Gus Fuad Pleret. Ada juga yang mengatakan Kiai Fuad Pleret. Ini sekarang lagi diumpat-umpat oleh Tengku Karimuda. Dan nampaknya di sini mengarah kepada bayar membayar ini. Hitung saja Pleret katanya. Nah, ente pernah kasih pulus buat aneh, hitung saja. Nanti saya kembalikan, kata Tengku Karimuda. Dan juga Tengku Karimuda ini mengumbar bro-bro daripada pengikut Kiai Imad. Karena pengikut Gus Fuad ini juga tercatat sebagai pengikutnya Kiai Imad. Ini sibuk dari ba'da Aisyah katanya sampai dengan subuh, tidak salat, tidak sembahyang. Sibuk entah dengan apanya, entah dengan persiapan untuk mempersiapkan amunisi dalam rangka menyerang kubu Habaib. Karena ini sudah lama hal ini berlarut-larut, dan kita ketahui ini bukanlah banyak kiai. Yang kita ketahui ini yang pentolannya adalah Kiai Imad, kemudian Gus Pleret, ada Kiai Gondrong lagi, dan ada berapa lagi termasuk Ustaz Bahrawi dalam hal perang daripada Habaib ini, perang antara Kiai dan Habaib. Dan ini mengarah ke politik menurut statement daripada Tengku Karimuda. Dan Tengku Karimuda juga terseret, artinya dia memang sekuat ataupun komandan lapangan lah daripada Kiai Imad, dan juga mungkin satu pangkat ataupun sedikit kurang daripada Gus Pleret. Tengku Karimuda ini berasal dari Aceh, Tengku Karimuda. Dan pada statement yang pertama pernah dibantah oleh ulama Aceh, Tengku Muslim At-Tahiri. Kok malu-maluin Aceh katanya, berdebat nggak ada persiapan. Kalau bahasa Aceh itu dakwah muda, kata Tengku Muslim At-Tahiri. Tetapi itulah realitas saudara sekalian, akhirnya pecah kongsi juga. Dan mungkin opini kita benar seperti Tengku Karimuda katakan, ini adalah politik. Karena kita ketahui sekuat-sekuat Kiai Imad ini adalah kiai-kiai yang berdampingan, artinya yang membela mati-matian pemerintah ini dan berseberangan dengan Habaib. Karena Habaib ini berbicara keras dan juga mengadakan demonstrasi-demonstrasi seperti FPI dan segala macam.
dan tidak sejalan dengan mereka. Apalagi Kiai Iman ini pernah mencalonkan diri dulu, kalau nggak salah sebagai Gubernur Banten, tetapi dia tidak menang. Itulah saudara sekalian, kita ini di tahun-tahun politik ini disibukkan dengan perpecahan, artinya dengan adanya gerombolan ataupun adanya tentara-tentara daripada Kiai menghadapi kubu-kubu habaib, sehingga sampai sekarang ini terjadi kisruh yang tidak terkendalikan. Bahkan Kiai Iman ini sempat diturunkan panggung ketika berceramah karena selalu bikin gaduh. Karena isi ceramahnya bukan lagi tausiah, sudah ngumpat-ngumpat terhadap habaib. Tidak dengar ceramah-ceramahnya khusus tentang itu saja. Maka inilah tahun-tahun politik dan perpecahan sudah mulai terjadi, di mana Teguh Kali Muda berbicara tentang bayar-membayar ataupun uang dari pleret dan juga mengatakan ini statement politik, dan juga Teguh Kali Muda mengatakan bahwa orang-orang yang sibuk dengan perang habaib ini tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, dan juga terabaikan salatnya, artinya tidak sembahyang, tidak salat, sibuk dengan habaib, tidak bisa baca Quran, tidak salat, kata Teguh Kali Muda. Pun demikian, ini terserah kepada penilaian dan otak kita semua kaum muslimin di Indonesia. Kita yang menyaring mana yang benar, mana yang salah. Biarlah mereka sibuk dengan perang antara kiai dan habaib. Nanti akhirnya bosan sendiri, satu-satu mengundurkan diri. Itulah fakta dan realita sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.